balik lagi ke podcast Suka-Suka, di mana yang isi topiknya dan narasumbernya suka-suka kita. Bersama aku, Govelisa. Dan aku Herlinda Clara. Selamat mendengarkan podcast Suka-Suka. Gimana nih kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga selalu baik dan dimanapun kalian berada ya. Gak kerasa banget nih, bentar lagi kita bakal melakukan kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali. Ada yang tahu nggak itu apa? Piala Dunia nggak sih? Bukan, Piala Dunia mah 4 tahun sekali. Jadi Terus yang apa bakal itu? kita lakukan di 5 tahun sekali itu adalah pemilu. Oh iya, kan kita Februari besok kita ada pemilu ya? Cocok banget nih ngomongin tentang pemilu ya kalian ya. Oh iya, kalian tahu gak sih pemilu yang paling demokratis itu kapan? Eh. Apa nih? Seru kayaknya. BTW kalian siapa ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana kok kalian perkenalan dulu nggak sih? Bener Oke, nih. perkenalkan kami dari Pengacara. Pengangguran Banyak Acara. Wede. Wah, keren banget ya bintang tamu kita pada hari ini. Ya, jadi inilah bintang tamu suka-suka kita hari ini. Yang akan kita tanya-tanya banyak hal nih. Oke, halo pendengar semuanya. Nah, jadi apa nih jawabannya tadi? Tadi apa pertanyaannya? Pemilu paling demokratis ya? Oh, jadi maksudnya pemilu yang lain tuh nggak demokratis gitu? Bukan begitu dong. Jadi, kan semua pemilu itu demokratis pastinya. Iya kan? Ini yang paling demokratis tuh bukan berarti yang lain gak demokratis. Oh gitu, oke. Baru tahu gue ada pemilu paling demokratis. So, kapan tuh pemilu paling demokratis? Ya, kapan tuh? Nah, jadi pemilu paling demokratis itu adalah pemilu pertama yang terjadi pada tahun 1955. Wah, udah lama banget ya ternyata. Itu belum Iya nih, lahir aku. sama dong. Kita kan masih kecil. Sebelah Pak Imut sih aku. Orang tuanya belum ketemu. Iya. Kalau boleh tahu, emang kenapa sih itu disebut sebagai pemilu paling demokratis? Karena memang pemilu ini tuh adalah pemilu yang paling bebas, jujur dan tanpa paksaan. Di masa itu 1955 kan itu adalah pemilu pertama, jadi belum terjadi politik uang atau bisa dibilang kayak serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru bahkan sampai setelah reformasi. Ah, iya. Sangat bertolak belakang banget ya. Memang dengan pemilu yang selanjutnya yang digelar di masa pemerintahan Orde Baru. Iya, I see. karena selama pemerintahan Orde Baru kan dinilai banyak rekayasa, makanya dimenangkan terus-menerus oleh Golkar sebagai pilar politik utama guna mendukung kekuasaan Soeharto. Oh, Golkar yang kuning-kuning itu nggak sih? Betul banget. Terus juga, apalagi selama masa Orde Baru, seluruh PNS itu diwajibkan untuk memilih Golkar. Kalau nggak mau, bisa dapat hukuman kayak dimutasi dan penundaan kenaikan gaji maupun kenaikan jabatan. Beuh, Hmm, sadis sadis tuh. juga ya, kayak Iya. sadis juga ya di masa itu. Emangnya tuh tahun berapa sih itu? Kenapa di tahun 1955 dipersiapkan di bawah pemerintahan siapa sih? Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Ah, kayak pernah dengar tuh namanya. Emang siapa? Itu yang jualan nasi Semarang. Mang Ali. Enak banget tuh kayaknya ya, sampai dibahas-bahas sampai sekarang. Makan dulu kali ya kita. Enak. Lanjut kali ya. Pemilu 1955. Paling demokratis nih. Emang milih siapa sih? nah sebenarnya tuh pemilu 1955 itu dilakukan 2 kali. Yang pertama pada 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Lalu yang kedua itu 15 Desember 1955. Itu dilakukan untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Loh, emangnya di masa itu udah ada partai-partaian gitu? Bandeng. Ada nggak? Enak toh, nggak ada lah. Waduh, Lah, kan siapa tahu. Operasi Banteng tuh Riders malah ada tuh. Oh iya, iya. Nah, jadi partai yang ikut serta dalam pemilu saat itu tuh malah banyak banget. Ada lebih dari 30-an partai dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Buset, banyak betul bang. Begitu banyak, emang ngerebutin siapa sih? Berapa kursi?
Tentunya juga banyak banget, yaitu ada 260 jumlah kursi DPR dan pada pemilu kedua memperebutkan 520 kursi untuk konstituante. Gila, banyak banget tuh. Apa nggak pusing milihnya? Wah, pasti pusing banget, 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 banget. Nah, pemilu 1955 itu kan juga menggunakan sistem proporsional. Hah? Sistem proporsional. Sistem apa tuh? Nah, jadi gini, sistem proporsional itu memungkinkan suatu daerah atau satu daerah pemilihan untuk memilih beberapa wakil. Fun fact dikit nih, pemilu saat itu kan digelar saat Indonesia masih berumur 1 dasawarsa kan, 10 tahun. Otomatis saat itu Indonesia masih diliputi berbagai gejolak keamanan di dalam negeri kayak pemberontak kayak DI, TII, dan lain-lain. Dan saat itu aparat militer dan kepolisian tuh masih diberi hak untuk memilih. Nah, walaupun di kondisi yang lagi rawan kayak gitu, pemilu pada tahun 1955 tuh bisa berlangsung dengan aman loh, dan jumlah keikutsertaan pemilih sangat tinggi, yaitu 87,66% dari 43.104.464 pemilih terdaftar. Wah, keren banget dong berarti dong. Angka persen setinggi itu berarti mereka sangat antusias nggak sih? Terus pada akhirnya siapa tuh yang menang? Yang menang, partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil pemilu 1955 adalah 1. Partai Nasional Indonesia dengan 8.434.653 suara atau 22,32% dan 57 kursi parlemen. Yang kedua, Mas Yumi dengan 7.903,886 suara atau 20,92% dan mendapatkan 57 kursi. Dan yang terakhir, Nahdlatul Ulama dengan 6.955,141 suara atau 18,41% dan 45 kursi. Nah, sedangkan untuk konstituante, posisinya juga mirip dengan hasil pemilu pada tahun 1955 untuk DPR, yaitu yang pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNI meraih 9 juta suara dengan atau 23,97% dengan 119 kursi. Lalu yang kedua, Masyumi meraih 7.789.000 suara atau 20,59% dan 112 kursi. Dan yang terakhir, Nahdlatul Ulama atau NU meraih 6.989.333 suara atau 18,47% dan 91 kursi. Wih, 3 besarnya berarti sama tuh pemilihannya. Keren, keren. Jujur, ini tuh first time tahu aku dengar sejarah pemilu kayak gini. Keren juga ya ternyata. Iya nih, semoga pemilu kedepannya juga bisa seperti ini ya. Nah, fun fact lagi nih. Pemilu 1955 tuh tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Nah, kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara atau MPRS yang semua anggotanya diangkat presiden. Jadi begitu. Ya, sayang banget dong berarti kalau nggak dilanjutin seperti itu. Tapi keren sih. Aku jadi jujur dapat pengetahuan baru ya. Iya Tuh, sih, kayak kita nggak pernah ya, kayak jarang banget nggak sih untuk mempelajari pemilu-pemilu sebelum ini gitu. Iya, makanya. Apalagi kan kayak pemilu pertama. Ternyata itu malah jadi yang paling demokratis. Kayak siapa sangka. Gitu kan. Betul. Dan Apakah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya? Sudah sih, kalian keren banget sih. Terima Terima kasih. kasih. Sekali. Terima kasih banget, itu topik yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman semua yang mendengar itu bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru juga. Amin. Terima kasih kembali, guys. Dengan Mas apa tadi? Mas Jason dan Mas Zakirido. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, sampai bertemu Mbak. di podcast berikutnya teman-teman. Bye-bye. Betul. Jangan lupa Dadah. dengarkan podcast suka-suka yang berikutnya. Terima kasih.